Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai, kali ini kita akan belajar mengenai jenis dan sifat campuran. Tolong diperhatikan ya. Jenis dan sifat campuran. Yang pertama adalah mengenai jenis campuran ya. Jadi campuran itu ada dua macam atau ada dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran homogen. Tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, campuran homogen merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Jadi ketika zat-zat dicampurkan pada campuran homogen, zat-zat yang tercampur akan menyatu sehingga tidak tampak bantasan antara zat yang satu dan zat yang lainnya ya. Sedangkan campuran heterogen, campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Pada campuran heterogen, zat-zat yang tercampur masih dapat terlihat bisa terdiri dari dua fase atau lebih, tergantung dari jumlah zat yang dicampurkan. Bahkan pada campuran heterogen, jika didiamkan, lama-lama bisa mengendap. Dua zat dapat bercampur bila ada interaksi antara partikelnya. Interaksi itu ditentukan oleh wujud dan sifat zatnya. Oleh sebab itu, campuran dapat dibagi atas wujud zat, antara lain jika suatu campuran terdiri dari wujud zat gas dan gas. Nah, itu bisa menghasilkan ya. Contohnya antara lain adalah udara. Kemudian contoh antara campuran dengan wujud gas dan padat itu bisa udara dengan debu. Cair dengan cair bisa air dan alkohol. Kemudian cair dan padat, air dan garam. Atau bisa juga contoh lain adalah air dan gula. Kemudian padat dengan padat bisa saja campuran dari besi, aluminium, karbon, atau beberapa unsur logam lainnya. Sifat larutan. Ada beberapa sifat larutan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain asam, basa, dan garam. Masing-masing mempunyai sifat yang berbeda-beda. Asam, basa, dan garam. Asam adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Kemudian berasa asam, tetapi tidak boleh dicoba dengan menggunakan indera perasa kalian. Kemudian bersifat korosif dan dapat mengubah lakmus biru menjadi berwarna merah. Asam sendiri memiliki pH kurang dari 7. Contohnya antara lain dalam kehidupan sehari-hari adalah asam cuka, asam klorida, asam sitrat, dan asam karbonat. Kemudian basa. Basa merupakan zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-, berasa pahit tapi tidak boleh dicoba dengan indera perasa ya. Kemudian bersifat licin di kulit, dapat menetralisis asam atau H+, mengubah lakmus merah menjadi biru, dan memiliki pH lebih dari 7. Contohnya adalah aluminium hidroksida yang terdapat pada deodoran, kemudian kalsium hidroksida yang bisa terdapat di plester ya, salah tulis. Kemudian magnesium hidroksida yang terdapat di dalam obat mah, dan natrium hidroksida bahan pembuatan sabun ya. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Reaksi tersebut disebut dengan reaksi netralisasi. Jadi kalian ingat ya, pada proses pembentukan garam itu disebut reaksi netralisasi ya. Ini kalian harus ingat. Pada reaksi netralisasi tersebut yang akan dihasilkan adalah garam dan air ya, garam dan air. Kemudian pH-nya garam adalah 7. Contohnya antara lain ada natrium klorida, NaCl, barium klorida ya.
Nah, bagaimanakah cara untuk mengetahui sifat suatu larutan? Apakah larutan tersebut bersifat asam, basa, atau garam ya? Kita lihat di sini bahwasanya kalau asam basa itu tidak bisa ditebak atau diidentifikasi dengan kulit kosong ya atau indera perasa lainnya. Jadi kita harus tahu menggunakan indikator ya, suatu alat bantu untuk mengecek apakah dia itu bersifat asam, basa, atau garam. Ibaratnya ini adalah larutan yang akan kita ujikan ya. Ini sifatnya apa sih, asam, basa, atau garam? Nah, kita tidak boleh mengetesnya sembarangan. Kita menggunakan yang namanya indikator. Nah, indikator bisa, pH meter juga bisa. Kemudian indikator sendiri itu ada indikator alami. Indikator alami bisa berasal dari bunga sepatu ya, bunga pacar air. Bunga pacar air ini ya, ini salah nih. Bunga pacar air ya. Kemudian bunga bougainville. Nah, di sini ada kunyit, ini nggak kelihatan ini. Ada kunyit. Nah, bunga sepatu itu kalau dia dilarutkan dalam basah ini akan berwarna kuning, kemudian dia larutan asam akan berwarna merah dan seterusnya. Nah, indikator yang selanjutnya adalah indikator buatan. Indikator buatan itu bisa berupa kertas lakmus. Nah, biasa yang digunakan untuk uji coba adalah kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada yang berwarna merah ya, ada yang berwarna biru. Nah, ketika kertas lakmus diujikan pada sebuah larutan ya, jika dia itu netral atau garam, dia tidak akan berubah warna, tetap lakmus merah merah, lakmus biru biru ya. Nih, perhatikan. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam larutan asam ya, maka kertas lakmus merah dia akan tetap berwarna merah, kemudian kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Kalau dilarutkan ke dalam basa, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tetap berwarna biru ya. Ini yang wajib kalian kuasai ya. Nih, ini wajib kalian kuasai perubahan kertas lakmus ya, jika diujikan pada larutan-larutan yang kita tidak tahu itu larutan apa ya, atau larutan X. Kemudian yang terakhir adalah indikator universal. Nah, indikator universal itu gambarnya seperti ini. Jadi di sini dia bisa menentukan pH. pH-nya pH itu berapa. Nah, dilihat dari pH-nya, nanti kita tahu bahwasanya itu asam, basa, atau garam. Tadi kan kalau pH asam itu kurang dari 7 ya. pH basa lebih dari 7. Kemudian kalau garam netral. Kita lihat dari perubahan warna yang dihasilkan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa warna kan di sini kan. Nah, kita lihat nih warnanya yang ini, nanti kita masukkan ke dalam larutan mana yang dihasilkan, kemudian kita cocokkan dengan klasifikasinya atau kategorinya masuk mana ya warnanya. Nah, selain dengan menggunakan indikator, bisa juga menggunakan dengan pH meter nih ya, pH meter. Nah, kalau pH meter itu mudah aja, kita tinggal masukkan saja larutannya, kemudian kita cek dengan menggunakan pH meter, kemudian diukur, tertera angkanya berapa ya, seperti tadi pH-nya masing-masing kita ketahui, dan kita tahu apakah itu larutan itu asam, basa, atau garam ya. Oke, ini ada tugas, kalian boleh baca ya. Jadi kalian selesaikan tugasnya. Kalian membuat mini laboratorium di rumah aja. Gelas kimia ya, ini sudah ada ibu kasih tahu, ada alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Nah, gelas kimia jika tidak ada di rumah, kemarin ini kan kita praktikumnya di sekolah ya, tapi untuk sekarang kalian praktek di rumah saja. Gelas kimia ini kalian ganti dengan gelas plastik, nggak apa-apa ya, karena ini insya Allah bahan-bahannya tidak berbahaya, jadi bisa menggunakan gelas plastik. Bahannya kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, ada air, minyak goreng, gula, garam, dan pasir. Kemudian kalian beri label atau penamaan masing-masing supaya kalian tahu ini tadi larutan apa ya. Kalian tinggal ikuti prosedurnya. Kemudian nanti setelah kalian lakukan percobaannya, kalian bisa mengisi tabel berikut ini ya. Jadi
setelah kalian melakukan tugas tadi, kalian lihat hasil pengamatannya, kemudian isi ya. Contohnya di sini ada zat yang dicampur, air. Contohnya air dengan gula sebelum dicampur bagaimana, setelah dicampur bagaimana ya. Ini bisa wujudnya ya. Bisa kalian tulis wujudnya, wujud air cair, wujud gula, wujud air cair, wujud gula padat. Setelah dicampur apakah larut atau tidak, nanti diberi centang saja ya, beri tanda centang larut atau tidak larut. Begitu juga larut yang keduanya, yang dicampur apa, umpamanya air dengan garam ya, ini air dengan garam. Air sebelum dicampur bagaimana ya, sebelum dicampur sifatnya bagaimana air, kemudian garam bagaimana wujudnya ya, setelah dicampur bagaimana mereka. Setelah itu, setelah kalian isi tabelnya ini, kemudian kerjakan soal yang ini, soal yang ini ya, soal 2 ini. Nah, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan hasil pengamatanmu. Campuran apa sajakah yang larut setelah diaduk? Campuran apa sajakah yang tidak larut setelah diaduk? Setelah kalian melakukan percobaan, pasti nanti kalian akan mendapatkan jawaban untuk pertanyaan ini. Oke, sekian aja dari Ibu. Jika ada yang ditanyakan, boleh menanyakan langsung ke WA Ibu ya. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.